Oke, Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 yang terdiri dari Mbak Ernita, Mas Ganis, sama saya pribadi, Kusdaya. Di sini kita akan menerangkan tentang kecerdasan emosional di era digital. Silahkan, Mbak Ernita. baik. Sebelumnya di sini ada pendahuluan. Pengembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi saat ini. Komunikasi lebih banyak dilakukan melalui media sosial dan platform digital. Kondisi ini menuntut setiap individu untuk mampu mengelola emosi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Next, latar belakangnya itu di era digital informasi dapat tersebar dengan sangat cepat tanpa batas. Hal ini sering memicu berbagai reaksi emosional, baik positif maupun negatif. Tanpa pengelolaan emosi yang baik, seseorang dapat dengan mudah terlihat konflik, terutama di dunia maya. Next. Untuk pengertiannya sendiri, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain. Kemampuan ini sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan hubungan sosial yang harmonis. Next, lalu ada komponen kecerdasan emosional, itu ada 5. Yang pertama, kesadaran diri, sama dengan memahami emosi diri. Yang kedua, pengendalian diri atau mengontrol reaksi. Yang ketiga, motivasi, dapat mendorong agar dapat mencapai tujuan. Yang keempat, empati, memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir itu keterampilan sosial atau membangun hubungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Kus. Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Ernita. Untuk selanjutnya adalah kelima komponen tersebut saling berkaitan dalam membentuk kecerdasan emosional. Kecerdasan diri membantu seseorang mengenali emosi, sedangkan pengendalian diri membantu mengontrol respon, empati, dan keterampilan sosial yang berperan penting dalam menjaga hubungan, terutama dalam komunikasi yang digital. Karakteristik era digital, pertama di sini komunikasi cepat dan instan, kedua media sosial sebagai sarana utama, ketiga akses informasi tanpa batas, keempat minim ekspresi nonverbal, kelima interaksi lebih banyak secara virtual. Tantangan di era digital. Era digital memberikan banyak kemudahan, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan emosional. Salah satunya adalah cyberbullying dan ujaran kebencian di media sosial yang dapat memicu konflik dan tekanan mental. Selain itu, penggunaan gadget dan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, stres, dan berkurang interaksi sosial secara langsung. Tantangan lainnya adalah banjirnya informasi yang membuat seseorang mudah terpengaruh terhadap berita negatif atau hoak. Komunikasi digital juga sering menimbulkan kurangnya empati karena tidak adanya ekspresi wajah dan bahasa tubuh manusia. Oleh karena itu, kecerdasan emosional sangat penting agar individu mampu mengontrol emosi, berpikir bijak, dan menjaga hubungan sosial yang baik di era digital. Mungkin selanjutnya dengan Mas Ganis, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai mengapa emosional quality atau EQ penting. Yang pertama itu menghindari konflik di media sosial. Yang kedua mengontrol emosi saat menerima informasi. Yang ketiga menjaga hubungan sosial tetap baik. Keempat meningkatkan kualitas komunikasi dan yang kelima menjaga kesehatan mental. Next, next. Kak.
Selanjutnya, kecerdasan emosional atau EQ sangat penting di era digital karena membantu seseorang mengenali, mengontrol, dan mengelola emosi dengan baik dalam komunikasi digital. Kesalahpahaman sering terjadi karena tidak adanya ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Oleh karena itu, EQ dibutuhkan agar seseorang dapat berkomunikasi secara bijak dan menghindari konflik di media sosial. Selain itu, arus informasi yang cepat juga dapat memicu emosi negatif seperti marah, cemas, dan stres. Dengan EQ yang baik, seseorang mampu menyaring informasi yang mengendalikan reaksi emosional serta kesehatan mental. Kecerdasan emosional juga membantu membangun hubungan sosial yang harmonis dan meningkatkan kemampuan bekerja sama di lingkungan pendidikan maupun pekerjaan. Next, Kak. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan EQ. Satu, mengenali emosi sebelum bereaksi. Dua, tidak langsung membalas hal negatif. Ketiga, berpikir sebelum memposting. Keempat, meningkatkan empati terhadap orang lain. Dan yang kelima, mengatur penggunaan gadget. Next, Kak. Selanjutnya itu dampak positif. Kecerdasan emosional memberikan banyak dampak positif dalam kehidupan di era digital. Dengan aksi yang baik, seseorang dapat membangun hubungan sosial yang lebih harmonis, memahami perasaan orang lain, serta berkomunikasi dengan lebih efektif. Kemampuan mengontrol emosi juga membantu mengurangi konflik, terutama dalam penggunaan media sosial. Dan itu, kecerdasan emosional berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Individu yang mampu mengelola emosi tidak mudah stres atau terpancing oleh informasi negatif di internet. XG juga membantu meningkatkan produktivitas, kemampuan bekerja sama, serta membuat seseorang lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Nah, Kak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan yang sangat penting di era digital karena membantu seseorang dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan baik. Perkembangan teknologi dan komunikasi digital memberikan banyak manfaat, namun juga menghadirkan berbagai tantangan seperti cyberbullying, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi negatif yang dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Dengan kecerdasan emosional yang baik, individu dan mengontrol emosi berkomunikasi secara lebih bijak serta menjaga hubungan sosial yang harmonis. Selain itu, aksi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan membantu seseorang menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kecerdasan emosional perlu terus dikembangkan agar setiap individu mampu menghadapi tantangan di era digital dengan lebih baik serta menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, positif, dan saling menghargai. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan kembali ke Kasih. host. Ya, terima kasih Mas Ganis, Mbak Ernita. Demikian presentasi yang kita buat dari kelompok 6. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf karena kita tidak bisa hadir karena selalu ada pekerjaan. Eh, Mungkin eh, kita tutup saja. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari Pak Yandi ya dalam mata kuliah kecerdasan emosional. Eh, Terima kasih semuanya. Kita tutup.